Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 subtema 1 tumbuhan sahabatku. Setelah kemarin kita membahas tentang bagian-bagian tumbuhan, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana jagung berkembang biak. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah bacaan yang berisi tentang tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya, karena tanaman jagung itu menghasilkan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah, kemudian akan tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Di helai tersebut ada tepung sari yang akan terbang terbawa angin dan sebagian jatuh di kepala putik. Itu yang dinamakan proses pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, maka bunga jagung akan terus berkembang menjadi buah jagung. Nah, tadi sudah sempat muncul adanya tepung sari yang apabila terbawa angin, dia akan hinggap di kepala putik yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Itu adalah kata lain dari penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan termasuk perkembangbiakan generatif karena melibatkan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan betina atau putik. Kadang ada yang menyebutkan benang sari, ada yang menyebutkan tepung sari. Itu sama aja sebenarnya. Ada 4 jenis penyerbukan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Di sini benang sari jatuh pada putik, tetapi ini dalam satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga apabila benang sari jatuh pada putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon atau satu tanaman. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Jika benang sari jatuh pada putik bunga lain, tetapi dari pohon yang berbeda. Tetapi ini masih tetap satu jenis pohon. Jadi misalkan benang sari dari tanaman mawar merah jatuh ke tanaman mawar merah yang lain. Kalau penyerbukan bastar, itu jika benang sari jatuh ke putik bunga lain dari tanaman lain dari jenis yang berbeda. Maksudnya kalau benang sari dari mawar merah jatuhnya ke benang sari dari mawar putih, tapi tetap satu varietas mawar, maksudnya seperti itu. Setelah terjadinya penyerbukan, yaitu benang sari jatuh ke kepala putik, selanjutnya akan terjadi peleburan dari benang sari dan juga putik tersebut di dalam bakal biji, yang hasil pembuahannya itu dinamakan zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga yang selanjutnya berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji ini akan menjadi biji dan juga bakal buah. Bakal buahnya lama-lama akan tumbuh daging buahnya, sedangkan bijinya itu yang merupakan calon tumbuhan baru. Tadi sudah sangat jelas sekali bahwa bunga itu sangat penting perannya dalam perkembangbiakan secara generatif. Bunga yang indah itu tidak hanya tumbuh di Indonesia. Beberapa bunga dapat tumbuh di negara lain karena adanya kesamaan kondisi geografisnya. Contohnya, bunga sepatu selain di Indonesia juga ada di Malaysia, namanya bunga raya. Kemudian ada juga bunga Kamboja
yang juga tumbuh di negara Laos yang namanya adalah dor champa. Kesamaan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara, kemiripan budaya, persamaan kepentingan, menjadikan negara-negara di Asia Tenggara membentuk satu organisasi, yaitu ASEAN. Organisasi ini beranggotakan negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 wakil dari negara pendiri ASEAN. Yang pertama Indonesia, waktu itu diwakili oleh Adam Malik, kemudian dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dari Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan dari Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. Setelah itu, negara-negara Asia Tenggara yang lain itu bergabung, sehingga sekarang jumlahnya menjadi 10 negara. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN itu memang mirip, tapi tidak 100% sama. Masing-masing negara memiliki ciri khas juga yang membedakan antar satu negara dengan negara lain. Tapi ada juga nilai-nilai budaya yang mirip atau hampir sama. Seperti contoh, Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain Indonesia juga ada Brunei Darussalam yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kemudian dari segi kebudayaan, misalkan makanan juga ya, itu Indonesia dan Malaysia ada kemiripan juga dalam makanan. Kemudian misalkan mata pencarian sebagai petani, selain di Indonesia ada juga negara lain yang bercocok tanam, seperti contohnya Filipina, kemudian Thailand, itu juga menghasilkan padi seperti Indonesia. Ada juga negara Myanmar, itu yang terkenal sebagai negara 1000 pagoda. Di sana memang mayoritasnya beragama Buddha, makanya banyak ditemukan pagoda di sana. Kemudian di Kamboja itu ada banyak candi. Kita tahu kan di Indonesia juga ada banyak candi peninggalan dari kerajaan yang dulu. Di Kamboja juga ada. Kemudian permainan tradisional selain di Indonesia juga ada negara Asia Tenggara lain yang memiliki kesamaan. Untuk lebih jelasnya, nanti materi ini ada di buku paket tema 1. Sekarang kita ke materi terakhir, yaitu tugas untuk kamu. Tentukan profil singkat dari 10 negara ASEAN yang meliputi ibu kota, hari kemerdekaan, lagu kebangsaan, bahasa resmi, dan mata uang. Saya kasih contoh, misalkan negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, bahasa resminya bahasa Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Itu contohnya. Nanti kamu sebutkan 9 negara ASEAN yang lainnya di buku tulismu. Selamat belajar.